Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat grafik dari Google Docs. Yang pertama, buka file Google Docs kita. Kemudian setelah itu buka, sisipkan, kemudian klik gambar, klik batang. Kita tunggu sebentar. Kemudian kelihatan ya diagram berbentuk diagram batang. Kemudian kita klik buka tautan. Nanti otomatis kita akan diarahkan ke Google Spreadsheet. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita edit bagian yang kita akan ganti dengan data yang kita inginkan. Misalnya di sini dengan usia, kemudian dengan tahun. Seperti itu. Misalnya di sini saya mengambil contoh keadaan penduduk dari segi usia, jumlah penduduk dari segi usia. Kita ketik sesuai data yang kita inginkan. Kemudian jumlahnya juga kita edit sesuai jumlah yang ada di dalam data kita. Dipilih yang mana mau diedit, ketik ulang. Nanti otomatis akan berubah sendiri dia. Kelihatan sudah ada pergerakan di bawah diagram batangnya kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemudian kita kembali ke Google Docs, kemudian perbarui. Sudah mulai berubah seperti itu tampilannya sesuai data yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya kita coba membuat diagram dengan bentuk kolom. Kita pilih diagram, kemudian kolom, sama seperti tadi, hanya saja ini yang kita pilih adalah kolom. Kita tunggu prosesnya, sudah kelihatan. Kemudian buka sumber. Nanti sama seperti tadi, kita akan diarahkan ke Spreadsheet, Google Spreadsheet, yaitu fitur yang berisi bagaimana cara kita membuat Excel, sama seperti Excel. Kita edit bagian yang ingin kita ubah datanya atau angkanya, sama seperti membuat diagram dalam bentuk batang tadi, hanya saja di sini bentuknya diagram kolom. Tampilannya dari bawah ke atas, kalau yang tadi dari kiri ke kanan, ini dari bawah ke atas, sesuai dengan jumlah data yang kita isikan di dalam diagramnya. Nanti dia akan otomatis berubah sama seperti tadi. Di sini datanya sama saya buat seperti data pada diagram batang tadi ya. Hanya perbedaan di bentuk diagramnya saja, agar kelihatan perbedaan dari diagram batang seperti apa, di diagram kolom seperti apa. Seperti ini. Selesai, kembali kita ke dokumen yang tadi, kemudian perbarui. Seperti ini tampilannya, sudah berubah. Kemudian sekarang kita coba diagram berbentuk garis. Sisipkan, klik diagram, kemudian pilih baris. Sudah muncul dia tampilan yang ada di dalam Google Docs. Kemudian kita buka sumber. Sama juga seperti tadi, kita akan diarahkan ke Spreadsheet. Kita ubah saja sesuai dengan data yang kita ingin buat. Sama prosesnya ya. Seperti ini.
Jadi bagaimana diagram yang kita inginkan? Kita hanya mengganti datanya saja. Bisa mengganti dalam bentuk diagram batang, kolom, garis. Seperti itulah keistimewaannya Google Docs ini. Jadi kita bisa juga membuat grafik di dalam Google Docs, tidak hanya dalam bentuk dokumen berupa tulisan atau berupa data, karena di sini bisa juga membuat grafiknya. Data tadi kita tuangkan dalam sebuah grafik agar lebih memperjelas. Kembali ke Google Doc tadi, setelah kita ubah datanya, kemudian kita ubah judulnya ini mengenai apa. Yang tadi tidak saya ubah, yang ini saya ubah. Di sini keadaan penduduk kita buat. Sudah, jangan lupa perbarui. Nah, seperti itu tampilannya. Baiklah, sekarang kita coba juga yang dia berupa tampilan yang ini kita ubah dulu. Judulnya tadi belum kita ubah ya. Kita ubah dulu menjadi keadaan penduduk. Kita ubah, kita klik aja di situ, hapus tulisannya. Bisa diblok dulu baru dihapus atau dihapus satu-satu. Keadaan penduduk. Kembali ke Google Doc, perbarui. Nah, sudah berganti. Kemudian kita coba sekarang yang dia diagram berbentuk pie. Ada yang dia di dalam PC-nya bisa berupa pie. Di sini saya berupa lingkaran. Seperti ini. Sama, buka sumber, diarahkan ke Google Spreadsheet. Kita ubah datanya. Di sini saya mengubahnya sesuai dengan data yang kita inginkan. Di sini saya ubah dia menjadi nilai. Kita buat apa ya? Karena dia hanya berupa satu kolom, kita coba dia menjadi skor saja, misalnya dalam sebuah perlombaan atau sebuah skor dalam nilai. Kalau bagi anak didik kita, misalnya skor si Budi, kita buat berapa, kemudian skor, atau kita ganti aja menjadi sebuah tim. Karena ini berupa pertandingan, jadi kita buat tim. Misalnya yang pertama tim hore, kemudian yang kedua kita buat dia tim gembira, yang ketiga kita ganti menjadi tim ceria, dan yang keempat kita ganti dia menjadi tim bahagia. Kemudian skornya boleh diubah sesuai dengan data yang ada. Nanti grafiknya juga berubah. Jadi setiap warna itu mewakili satu tim. Jadi dia kelihatan mana yang lebih tinggi skornya dan mana yang lebih rendah. Karena kelihatan dari jumlah potongan, seperti potongan kue. Yang dia lebih lebar, tanda dia yang skornya lebih banyak. Kalau dia lebih kecil, tanda yang paling kecil, tandanya dia paling kecil. Kemudian kembali ke Google Doc, kita perbarui, kelihatan sudah ya. Seperti itulah cara membuat grafik di Google Docs. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.